Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama taqulul an'am wan naru mathwal lahum. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang merupakan pesan atau nasihat bagi kita umatnya. Beliau bersabda, kun fid dunya kal abiri sabil. Dalam redaksi yang lain, is fid dunya kanaka gorim au abiri sabil. Kun fid dunya kal abiri sabil. Jadilah engkau hidup di dunia itu bagaikan penyeberang jalan. Pesannya singkat, simpel, sederhana, tetapi insya Allah mengandung pengertian yang dalam, yang luas. Dan diharapkan kita betul-betul bisa memperhatikan pesan beliau. Jadilah kalian umatku begitu hidup di dunia itu bagaikan penyeberang jalan. Mari kita cermati yang dapat kita telaah. Jalan sebagai sarana yang akan kita lewati, yang namanya jalan biar bagaimanapun lebarnya di kota, di kampung atau di mana saja tidak terlepas daripada unsur atau faktor dua sisi. Sisi kanan, sisi kiri. Itu diantaranya. Apakah itu jalan sempit atau luas, tetap ada sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah sini, sebelah sana. Hadirin sekalian, kemudian faktor yang lain, kalau kita perhatikan, bahwa kalau yang namanya menyeberang jalan, bagaimanapun lebarnya jalan, tidak memakan waktu bulan-bulanan. Atau minggu bahkan hari, cukup beberapa menit saja, singkat, tidak terlalu lama menyeberang jalan itu. Yang lain atau yang ketiga, ya bagaimanapun menyeberang jalan, walaupun beliau bersabda 14 abad yang lalu, waktu itu jalan barangkali masih sunyi, termasuk di sini tahun 65 itu belum tentu seperempat jam ada mobil lewat. Tapi sekarang, untuk itu perlu kita hati-hati menyeberang jalan. Dan banyak faktor yang lain, misalnya harus sabar. Atau juga harus mematuhi aturan. Aparat yang berwenang sudah membuat rambu-rambu untuk menyeberang dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan. Mari kita cermati. Terdiri daripada dua sisi jalan yang akan kita lewati. Hidup kita di dunia ini tidak terlepas dari dua peristiwa. Siapa saja, apakah itu atasan, bawahan, pejabat, rakyat, jenderal, kopral, hidup di desa, hidup di kota, itu mesti mengalami dua peristiwa itu. Tidak karena dia konglomerat, tidak ada peristiwa dua. Satu peristiwa kelahiran yang sudah kita lewati, sudah kita alami, sudah kita lalui, semua juga mengalami kelahiran. Dan satu lagi barangkali semua kita sudah sama-sama memaklumi akan bertemu dengan peristiwa kematian. Kapan kematian sama dengan kelahiran kita tidak tahu. Hanya Allah yang menentukan. Kematian pasti akan kita lalui. Dan semua untuk melalui kematian itu betul-betul kita sangat menjaganya jangan sampai cepat terjadi.
sakit cepat diobati, kesulitan cepat diatasi, takut kematian segera datang. Alhamdulillah, tapi banyak yang menyebabkan kematian bisa ditanggulangi. Biar bagaimana berat, bagaimana penyakit itu hebatnya, tapi banyak yang bisa diatasi. Penyakit jantung begitu berat, tapi banyak yang sehat diobati, apa dengan dipasang gorong-gorong atau dengan operasi bypass dan lain sebagainya. Ya, corona banyak juga yang sehat kembali diatasi. Tetapi ada, hadirin sekalian, kalau boleh dikatakan penyakit atau kondisi lah yang tidak bisa diatasi, bagaimanapun pasti akan datang. Penyakit tua. Kalau orang sudah tua kemana lagi? Nggak bisa diobati kalau tua itu. Pasti akan datang kematian. Ya. Kemudian batas mana tua itu sebenarnya? Nah, ini perlu kita barangkali mencermati supaya kita menyadari diri. Batas tua, kalau Rasulullah bersabda bahwa umur umatku itu antara 60, baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Ya, kalau umat-umat dulu misalnya Nabi Adam umurnya 930 tahun. Ada lagi yang panjang itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Tapi kalau umat Muhammad itu beliau bersabda antara 60 sampai 70. Ya, ada di atas itu barangkali. 80, 90, 100 bahkan lebih. Tapi pada umumnya 60 sampai 70. Oleh karena itu, ya, kalau sudah umur 60 itu sudah kategori tua. Beliau sendiri, Rasul kita usianya 63. Jadi kalau sudah umur 60 itu sudah merasa diri itu sudah tua dan sudah dekat kematian. Bukan mengharapkan, tetapi kalau menyadari kematian sudah dekat, mudah-mudahan kita akan semakin getol, semakin rajin, semakin taat dalam melaksanakan ibadah untuk menyiapkan bekal. Sebenarnya kematiannya bukan masalah, tetapi setelah kematian itu, sebab kalau sudah kematian, urusan dunia sudah selesai. Pekerjaan untuk akhirat pun selesai. Apakah pekerjaan untuk akhirat itu dapat banyak, ibadahnya rajin, atau kurang? Tidak, sudah selesai semuanya. Tapi nanti dalam baka, jangan sampai terjadi farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, hidupkan lagi. Sejenak saja. Akan beramal soleh, akan berbuat kebajikan. Jangan sampai terjadi. Dalam Al-Quran begitu. Ada sekelompok orang yang menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah SWT. Ya Allah, kembalikan sejenak saja saya ke dunia. Karena merasa bekalnya begitu minim. Bahkan banyak berbuat kesalahan yang belum sempat dihapus. Jadi sekalian, sebenarnya bekal untuk akhirat itu ada dua. Dalam kategori yang wajib dan yang sunnah. Itu disebut amal soleh. Yang wajib tidak banyak. Yang wajib itu hanya sholat. Yang pada umumnya hanya sholat. Zakat, ya kalau ada yang dijakati. Haji, begitu pula kalau ada ongkosnya. Hanya sholat. Dan sholat ini tidak bisa ditawar bagi kalangan, bagi golongan, bagi level mana saja. Oleh karena itu barangkali difokuskan yang utama kalau sudah termasuk kategori tua. Sholatnya bukan hanya sekadar rajin, tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya. Alhamdulillah kita Jumat ini begitu masjid besar penuh. Subuh alhamdulillah di sini penuh juga. Baris pertama. Baris keduanya ya perlu mendapatkan perhatian. Baris kedua, ketiga dan selanjutnya. Jadi perlu kualitasnya. Selain dari perajin, kualitasnya. Kita sudah tahu. Tapi begitulah kadang-kadang kita terlena. Kita lalai, kita lengah.
Lain dengan urusan dunia. Sampai pingsan-pingsan. Ngantri sembako. Ngantri BLT. Karena akan mendapatkan keuntungan. Rasul mengatakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding fardu. Tapi juga susah. Padahal itu suatu keuntungan. Tapi kita lalai. Tapi kita lengah. Tapi mudah-mudahan. Kalau sudah kondisi tua. Itu akan sadar. Lantas mau kemana lagi? Sebab itu yang saya katakan. Sudah tidak bisa diobati penyakit tua itu. Kemana lagi? Kecuali mati akhirnya. Ya, kalau masih muda, biar penyakit bagaimana berat, harapan hidup masih lama. Kemudian hadirin sekalian, kita perlu jalan itu hati-hati. Ya, apalagi ramai, banyak kendaraan. Hidup di dunia sungguh banyak godaan, banyak rintangan. Banyak rayuan. Semakin perkembangan dunia ini berjalan, semakin banyak rintangan untuk kita, gangguan dan rayuan. Digambarkan waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ada seorang perempuan ibu-ibu memanggil-manggil, tapi Rasulullah nggak pernah menyaut, tidak sempat menyaut begitu, tidak sempat menanggapi. Ditanya kepada Jibril, siapa itu ibu yang panggil-panggil saya? Jibril menerangkan, itu seorang ibu yang menggambarkan dunia. Ibu itu sudah tua, tetapi begitu menor. Dia ya berusaha untuk dipoles, berusaha untuk melihatkan kecantikannya, tapi sudah tua. Menggambarkan bahwa dunia ini sudah cukup tua. Ya, walaupun untuk kiamat kata tahu berapa abad lagi. Tapi dibanding dengan perjalanannya sejak diciptakan Allah sudah cukup tua. Bagaikan perempuan tadi menarik, dipoles, di make up. Ya, begitu pula dunia. Semakin berkembang, walaupun usianya semakin tinggi, semakin besar, semakin maju keadaannya, sehingga banyak gangguan rintangan kepada kita. Itulah kita harus hati-hati dalam kehidupan dunia ini, sehingga mudah-mudahan apapun yang terjadi tidak sampai mengganggu kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan bekal kita di alam baka kelak nanti. Dan kemudian hadirin sekalian, tidak lama menyeberang jalan tadi itu, tidak lama. Hidup di dunia berapa lama lah dibanding dengan akhirat. Kita di akhirat itu untuk dibandingkan dengan di dunia ini tidak sampai perhitungannya 1 hari akhirat. Sebab untuk 1 hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia. Dalam Al-Quran disebutkan begitu. Jadi kalau kita hidup 100 tahun, hanya berapa jam saja untuk perhitungan akhirat. Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul abqa. Kita senang di dunia, bagaimanapun senangnya, punya harta bagaimanapun banyaknya, qalil, sedikit, tidak seberapa. Dibandingkan dengan akhirat yang abqa, yang kekal dan lebih baik. Oleh karena itu, bukan berarti kita dalam urusan dunia lengah, tapi kita hendaklah juga selalu untuk ingat kehidupan akhirat, untuk bekal kita di dalam kehidupan nanti di alam baka. Jangan sampai hadirin sekalian kita sangat terganggu, terpesona dengan urusan dunia, akhirat kita ditinggalkan, akhirat kita lalai. Hadirin sekalian, banyak sebenarnya apa yang disampaikan Rasulullah, pengertian dalam jadilah engkau sebagai penyeberang jalan, ya kita harus taat supaya kita juga selamat. Ya, kadang-kadang aparat membuat rambu-rambu jalan harus ditaati. Begitu pula kita di dalam kehidupan di dunia ini. Allah, Rasulnya telah memberikan rambu-rambu dan memberikan aturan dan harus kita taati. Dan kemudian sabar. Ya, kalau kita mau nyebrang jalan, ada sirine, pejabat mau lewat, orang penting mau lewat, kita sabar nunggu dulu. Begitu pula di dunia ini harus sabar. Sabar dalam arti kata kita patuh dan tekun mentaati apa yang ditetapkan dan diatur oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga kita Jumat juga kalau tidak sabar, kita masih senang tunggu toko, kita senang masih di rumah tinggal, tapi kita sabar karena ini adalah keuntungan dan kebaikan bagi pribadi kita sendiri, dan mudah-mudahan ini akan mendapatkan betul-betul manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini akan menjadi bahan renungan dan akan menjadi introspeksi bagi kita, terutama saya tekankan bagi yang sudah termasuk kategori tua, karena tidak ada lagi penyakit tua kecuali mati akhirnya, dan tidak ada obatnya bagaimanapun mujarabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semua, dan Allah akan betul-betul memberikan semangat dan memberikan gairah dalam menempuh kehidupan ini untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Yang Maha Kuasa. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bi tibai nabiyyi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul hamdi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa yaqdiyal hajat wa yakafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka isatan haniyatan wa mitatan sawiyatan maraddan ghairu mukhzi wala fadhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah li wa lakum. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.